Walaupun itu asalnya dari Syiah Fatimiyah, selama dalilnya bagus ya gak apa-apa memang. Bahkan sebagian ibadah di dalam Islam oleh Rasulullah SAW, sebagian hukum ada yang diambil dari jahiliyah. Kata orang Wahabi, maulid ini katanya dari Syiah Fatimiyah. Itu kalau kata orang yang tak suka maulid. Kata orang yang suka maulid, macam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Justru maulid ini dari Sultan Muzaffar Zainuddin Ali bin Buktikin Kaukabri. Itu sultan ini ya, di Irbil di Irak, seorang sultan yang saleh. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi macam itu. Kedua, seandainya benar maulid ini asalnya dari Syiah Fatimiyah, gak apa-apa. Mengapa? Karena dalilnya sahih. Para ulama yang mengadakan maulid ini kan dalilnya dari Al-Quran banyak. Contoh di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semuanya kami ceritakan kepadamu Muhammad dari kisah-kisah para rasul, sesuatu yang dapat meneguhkan hatimu. Mengapa di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat kisah para rasul dulu, agar hatinya Rasulullah SAW menjadi kuat ketika berjuang, bahwa bukan hanya baginda yang mendapat ujian tantangan dari kaumnya, Rasul-Rasul dulu juga begitu. Nah, berarti kalau begitu, sesuatu yang dapat menguatkan hati itu dianjurkan dalam agama. Yang menguatkan hati kita apa? Yang menguatkan hati kita adalah kisah-kisah perjuangan baginda Rasulullah SAW. Dan itu yang disampaikan dalam maulid. Berarti masyru' juga disyariatkan berdasarkan ayat ini. Tak keluar dari ini berarti. Ini kan Al-Quran. Ini dalil Al-Quran. Kemudian dalil lain ya, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka, sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Ingatkan mereka pada hari-hari Allah. Ini kan perintah mengadakan peringatan. Maksud hari-hari Allah itu maksudnya apa? Hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Ini kan Al-Quran. Nah, artinya apa? Walaupun itu asalnya dari Syiah Fatimiyah, selama dalilnya bagus ya gak apa-apa memang. Bahkan sebagian ibadah di dalam Islam oleh Rasulullah SAW, sebagian hukum ada yang diambil dari jahiliyah, ada yang diambil dari Yahudi. Kalau yang diambil dari jahiliyah apa? Akikoh. Akikoh itu asalnya budaya jahiliyah. Setelah Rasulullah SAW diutus, Rasulullah tetap menganjurkan akikoh. Dulu orang jahiliyah kalau lahir babynya laki-laki sembelih kambing 2. Kalau babynya perempuan, bayinya perempuan, kambing 1. Setelah disembelih, darah akikoh itu biasanya dilumurkan pada rambut si bayi, pada badan si bayi. Setelah Rasulullah diutus, akikoh tetap jalan, tapi melumurkan darah ya, darah kambing ke badan si bayi itu tak bagi. Kata ulama hukumnya makruh, karena itu perkara najis. Ini dari jahiliyah. Sebagian ibadah kita ada yang dari Yahudi. Apa? Puasa Asyura. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, lalu melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Baginda bertanya, "Ma hadza? Apa ini kalian mau puasa esok?" Kata Yahudi, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil wa aghraqa fir'aun wa junudah." Pada hari ini Allah selamatkan Bani Israel dan Allah karamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Faswamahu Musa syukran lillah. Karena ini hari kemenangan Bani Israel, Nabi Musa berpuasa setiap Asyura karena bersyukur kepada Allah. Apa jawaban baginda? Baginda bersabda, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum." Kalau begitu, aku lebih berhak
dengan Musa daripada kalian. Akhirnya apa? Faswamahu, baginda berpuasa Asyura, wa amaron nasa bisyamihi. Orang-orang diperintahkan puasa Asyura. Artinya ini dari Yahudi, walaupun dari Syiah kalau betul gak apa-apa memang. Karenanya kata para ulama ya di dalam kitab-kitab, la yammaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak elok, tidak sebaiknya meninggalkan adat istiadat masyarakat selama tidak haram. Selama gak haram gak apa-apa. Nah, orang-orang Wahabi kadang menyampaikan dalil man tashabbaha biqaumin. Ada hadis fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka berarti dia termasuk bagian dari mereka. Syiah aliran sesat. Syiah yang pertama bikin maulid. Berarti kalau bikin maulid menyerupai aliran sesat, berarti haram. Kata para ulama, hadis ini tidak mutlak, tidak umum. Menyerupai kaum lain itu haram, syaratnya ada dua. Apa? Yang pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan yang kita tiru itu, yang kita serupai memang perbuatan tercela menurut syarak. Kalau tak tercela gak apa-apa. Kita ini bikin program dalam dewan macam ini. Ini di Arab dulu tak ada. Ini diberitain di Amerika macam ini. Terus pakai mikrofon. Mic ini yang pertama kali buat orang Yahudi apa orang Arab? Orang Yahudi kan. Tapi gak apa-apa kita ini. Malah handphone. Yang buat handphone orang Islam apa orang di luar Islam? Mobile yang pertama kali buat kan Samsung ya dari Korea. Terus Oppo dari China. Apalagi? Apple dari mana? Dari US. Dari orang kafir semua saudara. Ya gak apa-apa seperti itu. Mengapa? Itu bukan perbuatan tercela. Yang kedua, meniru agama lain itu haram. Ayyakuna biqasdit tasyabbuh. Memang berbuat itu tujuannya meniru mereka. Kita pakai mikrofon, pakai handphone, gak ada tujuan meniru mereka. Ya suka-suka aja lah. Karena memang seronok macam ini ya kita gunakan itu. Jadi gak apa-apa seandainya itu dari Syiah. Kita berterima kasih pada Syiah kalau begitu. Karena Islam yang memang menerima kebaikan dari luar, menerima memang. Bukan langsung pokoknya dari ini ditolak, enggak. Jadi macam itu. Terus